Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang manusia dan peradaban. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Briantara dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika dengan NIM 1513620017. Di sini saya akan menjadi moderator diskusi pada hari ini. Sebelum kita memulai diskusinya, silakan untuk teman-teman yang lain memperkenalkan diri. Untuk Wija, dipersilahkan. Bentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Jabadana Rahmatullah di Program Studi Pendidikan Jasmani Fakultas Ilmu Kewargaan. Nomor induk mahasiswa saya 160162061. Demikian perkenalkan diri saya. Lanjut ke rekan berikutnya. Oke. Untuk Nadia dipersilahkan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fiudia Putri dengan NIM 151662040 dari Prodi Pendidikan Tata Rias. Terima kasih. Dan yang terakhir ada Sonya. Untuk Sonya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Fatia dengan NIM 1516620039 dari Prodi Pendidikan Tata Rias. Terima kasih. Oke, sama-sama. Alvin Toffel pada pertengahan tahun 60-an menulis sebuah buku fenomenal dan futuristik berjudul Future Shock tentang gelombang manusia yang disebutnya sebagai peradaban, yaitu revolusi agraris gelombang pertama, revolusi industri gelombang kedua, dan revolusi informasi gelombang ketiga. Nah, menurut kalian, apakah hal yang tersebut sesuai dengan kondisi kita saat ini? Untuk Dwija, mungkin bisa meluangkan pendapatnya sedikit. Oke, baik. Izin di sini. Menurut saya sih, pendapat saya tentang buku Future Shock ini ya, yang ditulis oleh Alvin Toffel ini. Dia berprinsip bahwa di buku tersebut dia berpendapat ada tiga gelombang di mana adanya perkembangan teknologi maupun pertanian dan industri di era informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat. Itu sih benar terjadi karena adanya suatu kemajuan ya yang berkembang pada masyarakat, di mana adanya sekarang beralih ke gadget, ke gawai, dan banyak teknologi yang sekarang bisa didapatkan ya. Jadi saya cukup untuk itu, mungkin kembali ke moderator. Terima kasih untuk Dwija Perdana atas masukannya. Untuk Nadia nih, saya pengen dengar masukan pendapat Anda mengenai pertanyaan tersebut. Untuk Nadia dipersilahkan. Menurut saya, dalam buku tersebut relevan dengan kondisi saat ini, karena dalam buku tersebut disebabkan bahwa kota akan kehilangan signifikansi seiring dengan perubahan pola kerja dari kerja kantoran dan di pabrik yang dialihkan. Menjadi kerja rumahan, hal tersebut menjadi relevan karena pada saat ini kita sedang dilanda wabah virus COVID-19 yang mengharuskan kita untuk beribadah, belajar, dan bekerja dari rumah. Oke, terima kasih Nadia. Yang terakhir, saya pengen mendengar pendapat Sonya. Untuk Sonya, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Menurut saya, hal tersebut juga relevan dengan kondisi saat ini. Karena dalam buku tersebut disebutkan bahwa pada suatu masa akan terjadi kemajuan teknologi membentuk suatu era yang disebut sebagai pasar online.
Akan hadir suatu masyarakat yang konsumtif. Hal tersebut relevan karena masyarakat saat ini banyak yang berperilaku konsumerisme sebagai tren global di mana barang maupun jasa yang tersedia digunakan secara berlebihan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, dari ketiga pendapat kalian, di sini saya pengen bertanya lagi. Menurut kalian, peradaban apa yang kita hidup di dalamnya, serta bagaimana relevansinya dengan teori siklus dan teori evolusioner? Untuk Dwija mungkin bisa kali berpendapat sedikit. Oke. Jadi gimana ya alasan tanggapan menurut saya pribadi kan ya, moderator? Iya, benar sekali, Dwija. Menurut saya peradaban yang kita hidupi sekarang itu di gelombang ketiga ya. Relevansinya dengan teori siklus, yaitu perubahan yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke titik tertentu, tetapi berputar-putar menurut pola melingkar. Apa yang terjadi sekarang memiliki kesamaan atau kemiripan dengan apa yang ada di zaman dahulu, sedangkan hubungannya dengan teori evolusioner, yaitu perubahan yang terjadi secara terlambat ya, dan bertahap di dalam sistem masyarakat. Masyarakat juga mengalami perubahan dan perkembangan dari tahapan peradaban sederhana menuju peradaban yang lebih kompleks. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali, Dwija Perdana. Mungkin Nadia bisa menambahkan sedikit yang pendapat Dwija atau gimana? Untuk Nadia dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator. Kalau menurut saya, kita sekarang hidup di gelombang ketiga, yaitu revolusi informasi. Relevansinya dengan teori siklus adalah bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat seperti gaya hidup kita saat ini tidak dapat direncanakan atau dikendalikan dan dapat terjadi secara berulang kali. Sebagai contoh, beberapa orang yang telah lanjut usia lebih memilih untuk mengikuti gaya hidupnya sendiri karena mereka sulit untuk mengikuti gaya hidup masyarakat muda zaman sekarang. Sedangkan kaitannya dengan teori revolusioner adalah bahwa perubahan sosial memiliki arah yang tetap dan dilalui oleh semua masyarakat. Perubahan tersebut terjadi dari peradaban sederhana ke peradaban yang lebih kompleks. Terima kasih. Oke, maaf tadi sedikit kendala. Berarti untuk Nadia udah ya berpendapat ya tadi ya? Ya, sudah Oke. berpendapat. Terima kasih Nadia. Untuk selanjutnya mungkin Sonia bisa menambahkan sedikit yang Nadia berpendapat atau gimana punya pendapat lain. Untuk Sonia dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya setuju dengan pendapat Dwija dan pendapat Nadia. Kita ini hidup dalam gelombang ketiga, yakni revolusi informasi. Relevansinya dengan teori siklus adalah seperti perkembangan model pakaian yang terus berkembang. Sedangkan relevansinya dengan teori revolusioner adalah perubahan peradaban sosial dari sederhana menjadi lebih kompleks. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, di sini kan Wija sama Nadia sama Sonia kan udah berpendapat ya. Mungkin dari saya membuat kesimpulan ya. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berdiskusi pada hari ini. Saya akan membuat kesimpulan hasil diskusi pada hari ini. Nah, diskusi kali ini kita semua sepakat
bahwa dalam buku Future Shock yang dituliskan oleh Alvin Toffler, penulis asal Amerika Serikat, relevan dengan situasi yang ada pada saat ini. Seperti adanya virus corona yang menyebabkan kita melakukan semua kegiatan dari rumah. Kita juga menyepakati bahwa era gelombang pertama ditandai dengan sosiosfer yang bertumpu pada pertanian dan teknologinya yang masih serba tradisional. Sementara pada era gelombang kedua manusia menyaksikan suatu loncatan baru di dalam peradaban berupa revolusi industri. Terbentuknya pusat-pusat industri yang memproduksi barang-barang dalam skala besar. Sedangkan pada era gelombang ketiga justru merupakan pengembalian dari era gelombang kedua. Jadi, dalam era gelombang ketiga, teknologi justru menjadi sarana yang sungguh-sungguh memanusiakan dunia. Dan dengan itu pula meningkatkan kualitas hidup manusia. Seperti meningkatkan internet, penggunaan telepon genggam, dan lain-lain. Begitu. Kesimpulan saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berterima kasih kepada kelompok 11 telah bergabung diskusi, yaitu melengkapi tugas akhir ilmu sosial budaya dasar dengan dosen pengampu Bu Eva. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.